Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 2046018. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah Geografi Regional dengan sesi 2020-2339-0029 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Paus Irskarni, MPD, dan Bapak Reri Novio, SPD MPD. Baiklah, sebelum itu saya akan lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu 1. Sebutkan dan tunjukkan 5 benua dan samudra yang mengelilinginya. Baiklah, yang pertama saya akan menyebutkan benua terlebih dahulu. Pada wilayah berwarna merah itu adalah benua Amerika Utara, pada wilayah berwarna biru itu adalah benua Amerika Selatan, pada wilayah berwarna ungu itu adalah wilayah benua Afrika, pada wilayah berwarna kuning itu adalah benua Eropa, pada wilayah berwarna coklat muda itu adalah Asia, pada wilayah berwarna pink itu adalah benua Australia. Baiklah, setelah itu saya akan menyebutkan beberapa nama samudra yang ditunjukkan oleh panah-panah berikut ini, yaitu ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Selatan, Samudra Arktik, Samudra India. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, jelaskan dan tunjukkan batas masing-masing negara dan ibu kotanya. Sebelumnya, saya hanya akan mengambil satu negara sebagai perwakilan dari pembagian benua tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Yang pertama yaitu Asia Tenggara. Yang negara yang mewakili yaitu Indonesia dengan ibu kota Jakarta, dengan letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra India, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste. Dan selanjutnya yaitu Asia Timur yang diwakili oleh Jepang dengan ibu kotanya Tokyo. Letak astronomisnya yaitu 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Batasnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Korea, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, utara berbatasan dengan Sakhalin dan Rusia, selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selanjutnya yaitu Asia Barat yang diwakili oleh Arab Saudi, beribu kotakan di Riyadh. Letak astronomisnya yaitu 15 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara dan 34 derajat bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Batas-batasnya diantaranya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Irak, barat berbatasan dengan Laut Merah, timur berbatasan dengan Teluk Persia, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sebelah selatan berbatasan dengan Yaman. Selanjutnya yaitu Asia Selatan yang diwakili oleh India dengan ibu kotanya yaitu New Delhi. Letak astronomisnya yaitu 8 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan 68 sampai 97 derajat bujur timur dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Bhutan, selatan berbatasan dengan Sri Lanka dan Samudra India, timur berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala, sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab. Selanjutnya yaitu Asia Tengah yang diwakili oleh Kazakhstan dengan ibu kotanya yaitu Astana. Letak astronomisnya yaitu 40 derajat sampai 56 derajat lintang utara dan 46 sampai 88 derajat bujur timur. Dan batasnya yaitu utara dan barat berbatasan dengan Rusia, sebelah timur berbatasan dengan Cina, selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Laut Kaspia. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Pertama, Eropa Utara yang diwakili oleh negara Swedia dengan ibu kotanya yaitu Stockholm. Letak astronomisnya yaitu 55 sampai 70 derajat lintang utara dan 11 sampai 25 derajat bujur timur. Batasnya itu sebelah barat berbatasan dengan Norwegia, timur berbatasan dengan Laut Baltik dan Teluk Botsnia. Barat daya berbatasan dengan Selat Skagerrak dan Selat Kattegat.
Timur laut berbatasan dengan Finlandia. Selanjutnya yaitu Eropa Barat yang diwakili oleh Inggris, yang beribu kotakan di London. Letak astronomisnya yaitu 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara, dan 8 derajat bujur barat dan 2 derajat bujur timur. Batasnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Wales, utara berbatasan dengan Skotlandia, timur berbatasan dengan Laut Utara, selatan berbatasan dengan benua Eropa. Selanjutnya yaitu benua Eropa Tengah yang diwakili oleh Rumania, yang beribu kotakan di Bukares. Letak astronomisnya yaitu 55,45 derajat lintang utara sampai 37,37 bujur timur, dan 55,75 lintang utara sampai 37,617 derajat bujur timur. Batasnya itu sebelah barat berbatasan dengan Hongaria dan Serbia, timur laut berbatasan dengan Ukraina dan Republik Moldova, selatan berbatasan dengan Bulgaria. Selanjutnya yaitu Eropa Timur yang diwakili oleh Estonia dengan ibu kotanya yaitu Tallinn. Letak astronomisnya yaitu 57,3 derajat sampai 59,5 derajat lintang utara dan 21,5 derajat sampai 28,1 derajat bujur timur. Batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Teluk Finlandia, barat berbatasan dengan Laut Baltik, timur berbatasan dengan Danau Peipus dan Rusia, selatan berbatasan dengan Latvia dan Teluk Riga. Selanjutnya yaitu Eropa Selatan yang diwakili oleh Italia yang beribu kotakan di Roma. Letak astronomisnya yaitu 35 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur timur sampai 19 derajat bujur timur. Batasnya yaitu utara berbatasan dengan Swiss, Austria, dan Slovenia, barat berbatasan dengan Prancis dan Laut Tenia, timur berbatasan dengan Laut Adriatik, selatan berbatasan dengan Laut Mediterania. Selanjutnya yaitu benua Afrika. Yang pertama yaitu Afrika Timur yang diwakili oleh Madagaskar dengan ibu kotanya yaitu Antananarivo. Letak astronomisnya yaitu 12 derajat lintang selatan sampai 25 derajat lintang selatan dan 43 derajat bujur timur sampai 50 derajat bujur timur. Batasnya yaitu timur berbatasan dengan Reunion dan Mauritius, barat laut berbatasan dengan Komoro dan Mayotte. Selanjutnya yaitu Afrika Utara yang diwakili oleh Uganda dengan ibu kotanya yaitu Ampala dengan letak astronomis 4 derajat LU sampai 2 derajat LS dan 29 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Batas utara berbatasan dengan Sudan, barat berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, timur berbatasan dengan Kenya, selatan berbatasan dengan Tanzania. Selanjutnya yaitu Afrika Barat yang diwakili oleh Nigeria yang beribu kotakan di Abuja. Letak astronomisnya yaitu 6 derajat sampai 14 derajat lintang utara, 3 derajat sampai 15 derajat bujur timur. Batas-batasnya diantara lain yaitu utara berbatasan dengan Niger, sebelah timur berbatasan dengan Chad dan Kamerun, barat berbatasan dengan Benin, selatan berbatasan dengan Teluk Guinea dan Samudra Atlantik. Selanjutnya yaitu Afrika Tengah yang diwakili oleh Kongo dengan ibu kota Brazzaville. Letak astronomisnya yaitu 4 derajat sampai 5 derajat 4 derajat LU sampai 5 derajat lintang selatan, 11 derajat sampai 17 derajat bujur timur. Batas-batasnya yaitu utara berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, barat berbatasan dengan Republik Kongo, timur berbatasan dengan Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania, selatan berbatasan dengan Zambia dan Angola. Selanjutnya yaitu Afrika Selatan yang diwakili oleh Zimbabwe yang beribu kotakan di Harare. Letak astronomisnya yaitu 15 derajat LS sampai 22 derajat LS, 25 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Batas-batasnya di antara lain yaitu sebelah utara berbatasan dengan Zambia, barat berbatasan dengan Botswana, timur berbatasan dengan Mozambik, selatan berbatasan dengan Afrika Selatan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pada pertanyaan nomor 3 ini saya juga menggabungkan pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya yaitu, sebutkan dan tunjukkan di peta nama danau, sungai, gurun, pegunungan, gunung, selat, dan teluk. Pertama saya akan menjelaskannya pada benua Asia. Pada benua Asia, perwakilan danaunya yaitu Danau Toba. Dan untuk sungai ada Sungai Yangtze. Untuk gurun ada Gurun Gobi. Pegunungannya ada Pegunungan Himalaya. Gunungnya yaitu Gunung Everest yang juga termasuk puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.849 meter di atas permukaan laut. Teluk-teluknya diantaranya yaitu ada yang diwakili oleh Teluk Siam dan Selat Naruto. Selanjutnya saya akan menjelaskan benua Eropa. Yang pertama, sungai yang ada di benua Eropa salah satunya yaitu ada Sungai Volga, danaunya yaitu salah satunya adalah Danau Ladoga. Gunungnya salah satunya yaitu Gunung Etna, dan pegunungannya salah satunya adalah Pegunungan Alpen. Dan teluk salah satunya yang ada di sana yaitu Teluk Biskas dan Selat Inggris, serta gurun yang ada di sana salah satunya yaitu Gurun Tabernas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benua Afrika. Sungai yang ada di benua Afrika salah satunya yaitu Sungai Nil, dan danau yang ada di benua Afrika salah satunya yaitu Danau Victoria. Dan pegunungan yang ada di benua Afrika salah satunya yaitu Pegunungan Atlas, dan gunung yang ada di benua Afrika salah satunya yaitu Gunung Kilimanjaro. Dan teluk yang ada di Afrika salah satunya yaitu Teluk Guinea, dan selat yang ada salah satunya yaitu Selat Mozambik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan dengan menampilkan gambar tentang kegiatan ekonomi, budaya, dan pariwisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, budaya, pariwisata yang ada di benua Asia. Salah satunya contohnya yaitu kegiatan ekonominya yaitu yang pertanian. Di sini saya memberikan contoh pertanian yaitu berupa persawahan yang ada di Vietnam. Vietnam ini menjadi penghasil padi terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan mampu menghasilkan sekitar 4,2 ton per hektarnya, bahkan sampai saat ini bisa mencapai 5,6 ton per hektar. Selanjutnya yaitu di bidang pertambangan dan industri. Kita bisa melihat di sini ada gambar pertambangan minyak yaitu yang berada di Cina. Cina juga merupakan negara yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar di Asia. Pada tahun 2014, cadangan minyak mentah di Cina mencapai 18,5 miliar barel. Akibat eksplorasi tambang minyak lepas pantai, jumlah cadangan minyak mentah ini meningkat 19,3% dibandingkan cadangan minyak 10 tahun sebelum yang hanya mencapai 15,5 miliar barel. Selanjutnya pada bidang perhubungan, di sini adalah salah satu organisasi, yaitu organisasi ASEAN yang sudah ada sejak tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk melakukan kerjasama antar anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan kestabilan wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu di kegiatan kebudayaan. Salah satunya kebudayaan yang saya contohkan di sini adalah kebudayaan yang bernama Tabuy. Tabuy adalah suatu kebudayaan unik yang diselenggarakan oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat guna untuk memperingati kematian Imam Husain, seorang cucu Nabi Muhammad SAW. Ritual ini biasanya diselenggarakan setiap 10 Muharram. Selanjutnya yaitu
tradisi memanjangkan leher yang terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang mereka menetap di Ban Tong Luang bersama dengan 7 suku lainnya. Yaitu di Thailand bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Petpan, Myanmar. Wanita di suku percaya semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya makin cantik dan menarik. Mereka menggunakan banyak cincin kuningan di lehernya, semakin panjang akan terlihat kian terpandang. Yang selanjutnya kegiatan pariwisata. Pariwisata yang saya contohkan di sini yaitu salah satunya pariwisata yang ada di Bali. Bali menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia karena banyak hal yang tidak hanya di Indonesia, bahkan mancanegara. Bali memiliki sejuta pesona, keindahan alam, dan dianggap sebagai paket wisata yang sangat komplit karena di sana juga terdiri atas paket wisata edukasi dan religi. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Kegiatan perekonomian yang ada di benua Eropa diantaranya yaitu yang pertama pertanian Eropa. Pertanian di Eropa maju karena lokasi di daerah lembah sungai besar. Misalnya lembah sungai Rhone dan Seine di Perancis dan lembah sungai Rhine di Jerman. Hasil pertaniannya adalah jagung, gandum, barley, terigu, kacang, dan tembakau. Selanjutnya yaitu pertambangan. Hasil pertambangan yang utama di Eropa adalah biji besi. Biji besi itu terdapat di Yunani, Perancis, Hungaria, Serbia, Montenegro. Batu bara terdapat di Cekoslovakia, Rusia, Inggris, Perancis, dan Jerman. Selanjutnya yaitu kegiatan perekonomian di bidang industri. Salah satunya industri dalam pembuatan mobil. Pabrik-pabrik di Jerman menghasilkan peralatan mesin, barang-barang elektronik, kimia, dan mobil. Hampir semua orang-orang Jerman bekerja di pabrik-pabrik atau di industri jasa seperti bank dan hotel, maupun industri di bidang kuliner. Dulu Jerman terbagi menjadi 2 selama 40 tahun. Selanjutnya kegiatan kebudayaan, diantaranya ada kebudayaan yang bernama Festival La Tomatina, yaitu sebuah festival yang ada di desa Bunol di selatan Spanyol, di mana ribuan kilo tomat jadi amunisi perang selama 1 jam. Puluhan ribu turis datang ke acara yang digelar tiap tahun itu agar tidak membuat cedera. Biasanya tomat dipenyet dulu sebelum dilempar. Festival ini biasanya digelar setiap tanggal 31 Agustus. Selanjutnya kegiatan pariwisata. Salah satu pariwisata yang terkenal yang ada di benua Eropa yaitu Menara Eiffel, di mana salah satu wilayah di Eropa Barat yang wajib dikunjungi. Tempat wisata di Paris yang satu ini memang sudah terkenal hingga seluruh penjuru dunia. Menara yang memiliki ketinggian hingga 325 meter ini memang indah dan merupakan salah satu landmark Paris, bahkan Prancis. Menara ini sering dikunjungi para wisatawan, juga bisa dinaiki ke menara tersebut. Di atas menara ini juga terdapat sebuah restoran. Dan juga banyak menjadi wisata-wisata yang sangat romantis. Selanjutnya yaitu benua Afrika. Kegiatan perekonomian benua Afrika terlihat dari adanya pertemuan dan kerjasama antara Indonesia dengan Afrika. Pertemuan ini membahas tentang Indian Ocean Dream Association atau IORA yang membahas tentang kerjasama ekonomi antar Indonesia dan Afrika. Pertemuan ini menghasilkan 3 kesepakatan yaitu kerjasama di bidang rencana aksi kemitraan strategis Indonesia-Afrika pada tahun 2017 sampai 2021, pembebasan visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik, serta pelatihan dan pendidikan diplomatik. Selanjutnya yaitu kegiatan kebudayaan. Di sini terlihat ada wanita-wanita yang ada di benua Afrika, yaitu
sebuah kebudayaan melebarkan bibirnya. Dan saya akan menjelaskannya sedikit sebagai berikut. Ketika seorang gadis yang telah mencapai usia 15 sampai 16 tahun, bibir bagian bawah dipotong oleh ibunya atau oleh wanita dari pemukimannya. Pelat bibir yang disebut dengan débit à tout goin menjadi ciri khas utama Mursi, yang sekarang membuatnya menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Hal ini memang terlihat sedikit mengerikan, tapi ini terlihat menjadi suatu kebudayaan yang sangat unik. Selanjutnya yaitu kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata di sini adalah contohnya yaitu Taman Nasional Amboseli. Tidak perlu diragukan lagi, taman ini adalah taman terindah di Kenya. Terletak 200 km selatan Nairobi dan di bagian utara Kilimanjaro. Dengan luas 400 km, taman ini sudah digolongkan sebagai cagar biosfer UNESCO sejak tahun 1980. Saat berada di taman ini, kalian bisa menikmati pemandangan Gunung Kilimanjaro yang sangat mengesankan. Babi hutan, kuda Nil, rusa kutub, zebra, kijang, rusa, kerbau, bahkan jenis hewan-hewan yang tersedia di Taman Nasional ini. Tidak hanya itu, kalian juga akan menemukan cheetah dan hiena. Keindah taman ini juga dilengkapi oleh flora seperti papirus, telapak kerdil, alang-alang, dan gorse. Pariwisata ini sangat cocok untuk orang-orang yang suka berwisata ke alam. Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan penyebutan dan kesalahan lainnya. Baiklah, sebelum itu saya akan meminta maaf. Oleh karena itu, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.